Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'd. Muwasil dirasatana an naqra' kitab ar-rahiq al-maktum wal an min bab bana'u mujtama' jadid. Fadhal akhi fillah iqra'. Bismillah. Berkata penulis rahimahullah ta'ala, membangun masyarakat baru. Pada pembahasan sebelumnya telah disebutkan bahwa ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tiba di Madinah, beliau tinggal di perkampungan Bani An-Najjar pada hari Jumat 12 Rabiul Awal tahun 1 Hijriah yang bertepatan dengan 27 September 622 Masehi. Beliau turun di lokasi depan rumah Abu Ayyub seraya berkata, "Disinilah tempat berhenti insya Allah." Kemudian beliau pindah ke rumah Abu Ayyub radhiyallahu anhu. Nah, qala Syekh rahimahullah ta'ala bana'u mujtama' jadid, yakni membangun masyarakat yang baru. Maksudnya adalah masyarakat yang berada di bawah naungan Al-Quran, petunjuk yang datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan berpegang teguh dengan syariat. Penjelasan yang lalu, pertama kali Nabi datang ke Madinah singgah di Bani An-Najjar, yakni pada tanggal 12 Rabiul Awal tahun pertama Hijriah, dan insya Allah bertepatan dengan tanggal 27 September tahun 622 Masehi. Yang menarik kita, yang beliau tuju adalah rumah Abu Ayyub Al-Ansari radhiyallahu ta'ala, sembali mengatakan hahunal manzilu insyaallah. Di rumah beliau inilah kita akan tinggal sementara insyaallah. Sumantaqala ila baiti Abi Ayyub. Setelah itu baru benar-benar Nabi berpindah ke rumahnya Abu Ayyub Al-Ansari radhiyallahu ta'ala, karena memang masih ada hubungan kekerabatan antara Abu Ayyub dengan ibundanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa yang dilakukan Nabi? Yang pertama Nabi lakukan di kota Madinah adalah bana'ul Masjid An-Nabawi. Beliau membangun sentral pendidikan, sentral permusyawaratan, tentu saja sentral peribadatan, yakni masjid. Di mana beliau bangun masjid ini bukan hanya sekedar untuk salat. Naam, Nabi mengatakan inna hadzal masjid la yasluhu illa lid-du'a was-shalah wal qira'ah wa yunaji 'abdu ila rabbih, atau kama qala alaihi salatu wasallam. Benar, Nabi pernah mengatakan masjid ini tidak layak kecuali untuk berzikir, membaca Quran, mengerjakan salat, berdoa, bermunajat kepada Rabbnya seorang hamba kepada Allah tabaraka wa taala. Tapi ternyata masjid yang dibangun oleh Nabi ini memiliki fungsi yang sangat luas. Qala mu'allif wa awwalu khutwati khattaha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ba'da dzalika wa iqamatul Masjid An-Nabawi. Hal pertama, langkah yang beliau buat untuk membuat sebuah masyarakat yang islami, beliau mulai menegakkan bangunan masjid dari dana beliau sendiri, dari usaha beliau sendiri. Sampai-sampai disebutkan dalam riwayat Imam Abu Dawud, Nabi bahkan mengangkat batu bata sendiri, menggali pondasi sendiri, meletakkan pelepah kurma sebagai atapnya sendiri. Kemudian para sahabat melihat, menyaksikan, kemudian mereka pun bekerja bersama Nabi. Langkah pertama yang dilakukan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam setelah itu adalah mendirikan Masjid Nabawi. Pada lokasi unta tersebut dulu, beliau memerintahkan untuk mendirikan masjid ini. Beliau membelinya dari 2 orang anak yatim sang pemiliknya.
Beliau sendiri ikut terjun di dalam membangun, memindahkan batu bata dan batu lainnya seraya bersenandung. Ya Allah, tiada kehidupan hakiki melainkan akhirat. Karenanya ampunilah kaum Ansor dan Muhajirin. Saking semangatnya Nabi, yakni ketika onta beliau itu berhenti di sebuah tempat, beliau duduk, pergi lagi, kembali lagi ke tempat itu. Kemudian Nabi menetapkan ini tempat dibangunnya masjid. Ternyata tanah itu milik 2 anak yatim yang ada di kota Madinah. Nabi membeli dari keduanya. Nabi tidak zalim. Nabi beli, beliau membangun, ikut andil bagian mengangkat batu bata. Sembali beliau mengucapkan syair senandung, Allahumma la isya illa isyal akhirah. Ya Allah, tidak ada hidup yang sejati kecuali kehidupan di negeri akhirat. Faghfir lil ansari wal muhajirah. Ampunilah dosanya orang Ansor dan orang-orang Muhajir. Dari sini kita bisa mengambil faedah. Faedah yang pertama, ikhwati a'azanillahu ayyakum, segala sesuatu dimulai dengan baik jika sesuatu itu diawali dengan perkara yang paling diridhoi oleh Allah. Tidakkah kita mengetahui ahabbul makani ilallahi tabaraka wa ta'ala huwal masajid? Tempat yang paling disukai oleh Allah adalah masjid. Dalam sebuah riwayat, yakni akramul makani indallahi ta'ala al-masjid. Tempat paling mulia di sisi Allah di muka bumi ini adalah masjid. Masjid disebut dengan Baitullah, rumahnya Allah. Dan Allah telah menjanjikan, man bana masjidan fid dunya banallahu lahu baitan fil jannah. Barang siapa membangun sebuah masjid di dunia karena Allah, maka Allah akan bangunkan baginya sebuah istana, sebuah rumah di dalam surganya Allah tabaraka wa ta'ala. Makanya Nabi mengatakan, la isya illa isal akhirah. Tidak ada kehidupan yang sejati kecuali kehidupan di negeri akhirat. Sehingga yang terpenting adalah membangun sesuatu tempat yang membuat hati seorang hamba terikat dengan zat yang menciptakannya. Dan kita melihat khulafaur rasyidin demikian. Begitu memasuki sebuah tempat yang Allah kalahkan untuk kaum muslimin, maka yang pertama kali dibuat oleh kaum muslimin, pemimpin pada masa itu, khalifahnya adalah apa? Masjid. Apa yang bisa kita ambil faedah? Begitulah orientasinya seorang mukmin. Kehidupannya itu lebih mementingkan keadaan negeri akhirat. Ada salah seorang utusan yang dikirim ke negeri Romawi. Ia datang kepada raja kemudian berkata, aslim taslam. Dia tunjuk raja itu sembari berkata, masuk Islamnya engkau, maka engkau akan selamat. Fa'illa, kalau kamu tidak melakukan hal itu, kata beliau, fada'autu qauman yuhibbu isal akhirah min isad dunya. Aku akan panggil rombongan manusia yang kamu ketahui mereka adalah golongan yang lebih cinta dengan kehidupan akhirat dibandingkan dengan kehidupan dunia. Nah, Nabi ingin membangun masyarakat yang seperti ini. Kalau toh mereka telah membangun perkara untuk kehidupan akhiratnya, pasti Allah tidak akan menyia-nyiakan urusan dunia. Dan ini tambahan ilmu. Salafun salih mengucapkan, yakni man ahabba isal akhirah falyasta'idda yadurruhu dunyahu wa man ahabba isad dunya yadurruhu akhiratahu. Barang siapa yang ia mencintai negeri akhirat, niscaya ia harus mempersiapkan diri, dunianya akan termudaratkan. Dan barang siapa yang dia lebih mencintai kehidupan dunianya, akhiratnya akan termudaratkan. Maksudnya apa ya? Nabi ingin membangun masyarakat mendahulukan akhirat. Kalau toh terpaksa mereka terkorbankan dari urusan dunia seperti harus miskin, berjalan kaki tanpa mengenakan alasnya, kendaraan kadang satu bergantian dengan 5 orang,
tidak makan kecuali butiran-butiran kurma. Tapi ikhwafillah, kemuliaan akhirat membuat mereka menjadi mulia. Maka hendaklah setiap kita jika ingin membangun sebuah masyarakat yang sesuai dengan keinginan Allah dan Rasulnya, mulailah dengan membangun apa? Masjid. Ini jantungnya kaum muslimin, masjid ini. Karena memang Nabi SAW menyebutkan 7 golongan yang Allah akan naungi 7 golongan itu di suatu hari di mana tidak ada naungan kecuali naungannya Allah. Salah satunya apa ya, kawan? Syabun muta'alliqun qalbuhu bil masajid. Pemuda-pemuda muslim yang hatinya selalu terikat dengan apa? Masjid. Hatinya cinta dengan masjid. Nabi ingin membangun ini. Jadi bukan malah membangun apa? Bahwa membangun masyarakat itu bukan dimulai dari membangun perekonomian, bukan. Tapi membangun hati mereka. Membangun masyarakat yang benar itu mendidik hati mereka untuk cinta kepada tujuan hidup mereka diciptakan, ibadah. Bukan mencintai kehidupan yang sementara. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ma li walid dunya." Tidak ada hubungan erat antara aku dengan dunia. Illa qaraqi billadhi raha tahta syajarah summa tarakaha. Yastadillu biha summa tarakaha. Atau kama qala alaihi salatu wasallam. Kecuali cuma seperti penunggang kuda yang lelah beristirahat di sebuah pohon kemudian dia tinggalkan. Nah, iqra ya. Beliau juga berucap, tukang angkut yang ini bukan tukang angkut Khaybar. Ini orang paling berbakti dan suci di sisi Allah. Nah, maksudnya beliau mengatakan hadal hammal la hammalu Khaybar. Ini kuli bukan kulinya orang Khaybar. Ini hamba Allah yang ingin berbuat kebaikan. Hada barru rabbina wa athhar. Hamba-hambanya Allah yang berbakti dan berbuat baik kepada Rabbnya. Tabaraka wa ta'ala. Ini ungkapan Nabi. Faedah yang bisa kita ambil di sini, alhamdulillah, bukan aib seorang pemimpin ikut langsung terjun bersama dengan apa? Rakyatnya. Ini gambaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tangan beliau mulia. Saking mulianya tangan beliau, Anas bin Malik radhiyallahu taala menyebutkan, "Ma masastu." Aku belum pernah menyentuh syai'an, sesuatu. Akhafu, yang lebih lembut, min dibajin au haririn, baik dari kain sutra dibaj maupun harir, min yadi Rasulullah SAW, dibandingkan dengan kelembutan yang ada pada tangan siapa? Rasulullah. Rasul tangannya lembut ya ikhwan, bukan kasar, tapi beliau ternyata yanfilul labin, gotong batu sendiri, memindahkan batu wal hijara, batu-batu besar maupun batu-batu bata beliau angkat sendiri. Dan beliau mengatakan hadzal hammal la hamal Khaybar. Ini bukan kulinya Khaybar ini. Ini bukan orang yang cari dunia ini. Hadza abaru rabbina wa athhar. Ini adalah hamba-hamba Allah yang berbakti dan berbuat baik kepada Rabbnya. Maksudnya ikhwati azanillah, jangan malu. Sejarah ini mengajarkan kepada kita jangan malu untuk melakukan sesuatu yang bernilai kebaikan. Kan itu pengabdian kepada Rabbuna Allah Azza wa Jalla. Baik, betul. Hal ini membangkitkan etos kerja para sahabat di dalam membangun, sehingga salah seorang mereka pun menyambut, jika kami duduk sementara Nabi bekerja, sungguh itu merupakan pekerjaan yang tercela. Nah, lain qa'adna wan nabiyyu ya'mal. Andai kami duduk santai sementara Nabi kita ia bekerja, ladzaka minnal amalul mudlil. Niscaya itu contoh perbuatan sesat yang ada datang dari kami. Maksudnya yang keliru. Maka sahabat pun bekerja bersama Nabi. Dari sini para ulama mengatakan ini syair yang menunjukkan bukti bolehnya seorang muslim bersyair. Selama syair itu tidak apa ya, kawan? Bertentangan dengan isi syariat. Sebagian lagi menyebutkan syair ini dibaca dengan lantunan. Jadi ada nadanya. Wadah kita sering menyebutnya apa? Tapi bukan itu maksudnya. Ya ini ucapan syair yang memang indah.
Tapi bukan bernyanyi seperti yang kita kenal. Makanya susunan kalimatnya antum lihat, Allahumma la isya illa isyal akhirah, diakhiri dengan huruf apa? Tak marbutah. Bait yang berikutnya, faghfir lil ansar wal muhajirah. Nabi tidak mengatakan faghfir lil ansar wal muhajirin, tapi wal muhajir. Ini bentuk tuntutan syair. Nah, maka bersyair tidak dilarang dan isi syairnya tidak bertentangan dengan syariat. Adapun syair kalau melampaui batas, sanjungan pujian baik itu kepada Nabi SAW ataupun kepada orang soleh yang melampaui batas, ya tidak boleh. Sebagian orang berkata anta syamsun anta nurun fauqa nurin. Engkau matahari, engkau rembulan, engkau cahaya di atas cahaya. Sementara Allah mengatakan Allahu nurus samawati wal ardh. Allah lah cahaya yang menerangi langit dan bumi. Lafaz ini melampaui batas. Cahaya di atas cahaya. Walaupun itu kalimat syair. Contoh yang lainnya, sebagian orang mengucapkan syair tawassalna bi bismillah. Kami bertawasul dengan nama-namanya Allah. Bertentangan dengan syariat enggak? Tidak, karena memang kita boleh bertawasul dengan apa? Asmaullah al-husna. Wa bil hadi Rasulillah, dan bertawasul dengan petunjuk yang datang dari Rasulullah. Boleh atau tidak? Boleh bertawasul dengan amal saleh. Tapi pada kalimat yang berikutnya, wa bi kulli mujahidin lillah, dan kami bertawasul dengan tiap-tiap orang yang berjuang di jalan Allah. Ini rancu. Siapa yang dimaksud yang berjuang? Masih hidup atau sudah mati? Kalau masih hidup kita datang kepadanya, tolong doakan kami, boleh. Kalau sudah mati dia tidak bisa menjawab ucapan kita. Ternyata yang menjelaskan kalimat yang berikutnya, di ahlil badri ya Allah, kami bertawasul dengan ahlil badr ya Allah. Ahlil badr sudah meninggal semua. Sudah meninggal belum? Sudah meninggal. Ini termasuk syair yang melampaui batas. Faham ikhwan? Sebagian orang bersyair dengan menggunakan ayat Quran, dinyanyikan demi masa apalagi sesungguhnya manusia benar-benar dalam kerugian. Coba dibaca saja ayatnya, wal asri innal insana lafi, enggak usah dinyanyikan. Enggak usah dikasih genre rap, apalagi rock atau apa, dangdut, naudzubillahi min dzalik, naudzubillahi min dzalik. Mukhalifatus syariah, bukan itu ya. Jadi yang dimaksud di sini adalah syair-syair yang dibaca yang memang memberi semangat kaum muslimin untuk bekerja dan beribadah, dan selama tidak bertentangan dengan syariat maka itu boleh. Kemudian di sini ada pujian Nabi terhadap kaum Ansor dan Muhajirin, yakni ucapan Nabi, hadza abarru rabbina wa athhar. Ini adalah pekerja-pekerja yang mengabdi kepada Rabbnya yang paling mulia dan paling menjaga kesuciannya. Berarti pujian bahwa orang-orang dari kalangan Muhajirin dan Ansor dipuji oleh Nabi, mereka memiliki hati yang baik. Kalau Nabi yang memuji, tidak mungkin dengan hawa nafsu. Karena tidak ada ayat yang menegur Nabi, berarti yang datang dari Nabi tersebut wahyu. Wa may yantiqu anil hawa in huwa illa wahyuha. Dalam riwayat Imam Muslim mengatakan hubbul ansar minal iman. Mencintai kaum Ansor bagian dari keimanan. Di hadis dari Imam Abu Dawud Nabi mengatakan man yuhibbal ansar fahuwa mu'min. Siapa yang mencintai kaum Ansor maka dia orang yang berarti membencinya siapa? Munafik. Enggak membenci orang Ansor kecuali munafik, atau yang kedua apa? Musyrikin atau kafirin. Wallahu a'lam bishawab. Lanjutkan ya akhirnya. Pada lokasi tersebut terdapat bekas kuburan orang-orang musyrikin, buih, pohon kurma dan pohon gorkot. Lalu Rasulullah SAW memerintahkan agar kuburan-kuburan kaum musyrikin itu dibongkar, puing itu diratakan, dan pohon kurma serta pohon gorkot tersebut ditebang. Yang dimaksud dengan wabil beliau menyebutkan di sini wa kanat fi dzalikal makan kuburul musyrikin, di tempat itu ada sebagian orang musyrikin yang dimakamkan. Wa kana fi kharab ini maksudnya apa bahasa kita? Situs ya. Situs-situs peninggalan, tempat mengenang orang soleh dulu duduk di mana, mereka kumpul di sana. Ini seperti kebiasaannya orang siapa? Kaumnya Nuh dahulu.
ketika mereka kehilangan 5 orang soleh. Siapa itu? Wad, Suwa, Yahus, Ya'uq, dan Nasr. Kan terdapat dalam surah apa ya? Nuh, masih ingat ya? Ya ikhwati azan ya Allah ayakum. 5 orang ini ketika meninggal dunia, setan berbisik supaya menjadikan tempat-tempat di mana mereka dulu duduk tempat berkumpul. Jadi petilasan lah bahasa kita ya. Petilasan namanya. Peninggalan jejak orang zaman dahulu yang untuk dikenang. Apa namanya itu? Jangan pura-pura nggak tahu lah antum ikhwan. Apa namanya? Monumen ya. Kalau salah diingatkan. Ya, monumen atau begitulah. Nah, dulu ada tempat-tempat situs-situs yang dianggap ini peninggalan nenek moyangnya. Di tempat itu juga ada syajaratun nakhl, pohon kurma. Ada juga syajaratun min gharqad, pohon gharqad yang dalam hadis yang sahih, pohon gharqad ini pohon tempat bersembunyi orang Yahudi di yaumil qiyamah, menjelang hari akhir nanti, ketika mereka itu dikalahkan oleh kaum muslimin. Sampai-sampai batu berkata, ya muslim ta'al, inna mi wara'il yahud faqtulhum. Ini loh hai orang muslim, di belakangku ada Yahudi, bunuh dia. Batu itu sampai bicara begitu. Tapi pohon gharqad tidak. Sana ada pohon gharqad, maka sering disebut oleh para ulama ini pohonnya orang Yahudi. Sebenarnya bukan demikian. Bukan demikian. Fa amara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi quburil musyrikina fanusibat. Nabi memerintahkan kalau itu kuburan dibongkar dulu, kalau ada jasadnya dikeluarkan, dipindahkan. Menunjukkan bukti apa ya, kawan? Tidak boleh membangun masjid di atas kuburan. Dan Nabi tegaskan dalam hadis yang sahih, la'anallahu al-yahud wan nasara ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajida. Allah laknat, Allah kutuk Yahudi dan Nasrani telah menjadikan kuburan nabi-nabi mereka sebagai apa? Masjid. Lalu Nabi mengatakan la tattakhid qabri masjidan. Jangan kamu jadikan kuburanku sebagai apa? Masjid. Nabi larang. Jangankan membangun kuburan masjid di atas kuburan. Salat menghadap kuburan enggak boleh. Kama qala alaihi salatu wasallam la tusalli ahadukum ilal kubur. Wa fi riwayat ilal maqabir. Jangan seorang di antara kalian sholat menghadap ke taman kuburan. Tak boleh. Ke kubur-kubur tidak boleh. Kenapa begitu ya ikhwan? Syaddud dari'ah. Ini merupakan kaidah Islam yang agung. Mencegah terjadinya kerusakan yang besar. Kerusakan apa yang lebih besar dibandingkan dengan kesyirikan? Bukankah mengkultuskan kuburan menjadi wasilah terjadinya apa? Kesyirikan. Dan ketika itu para sahabat baru masuk Islam. Agar tidak terjadi sesuatu yang buruk, merusak akidah mereka, Nabi perintahkan dibongkar kuburan. Mau kuburan nenek moyang, mau kuburan mbah, sing bau rekso atau apalah namanya, bongkar, dibongkar. Kalau mau dibuat apa? Masjid. Sayang orang sekarang menolak dan menentang. Lalu berkata enggak apa-apa, biar yang dikubur ikut dengerin orang sholat baca Quran. Suara adzan berkumandang. Wallah ya kawan, kalau misalnya dia mendengar suara adzan pun dia nggak bisa jawab. Coba kalau dia jawab Allahu Akbar, lalu dia jawab Allahu Akbar. Ya nggak mati lagi namanya, masih hidup sah. Dia mengada-ngada. Ini takhayulat yang tidak datang dari nas Quran maupun hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi ketika kita sampaikan ini yang benar, apa kata mereka? Hada i'tiqad wahabiyyin. Wah, ini keyakinannya siapa? Kalau gitu Nabi Wahabi, bongkar kuburan. Tapi kita katakan kita bukan Wahabi. Kita bukan Wahabi. Kita Muslim, muttabi'u Al-Quran wa As-Sunnah An-Nabi SAW ala fahmi salafil ummah. Hakada ya ikhwan. Lanjutkan ya akhi. Lalu membuat shaf mengarah ke kiblat. Ketika itu arah kiblat masih menghadap ke Baitul Maqdis. Nah, di sini ada penjelasan wa bin nakhli wa syajarati quti'at. Ada beberapa pohon kurma, ada beberapa pohon-pohon yang lainnya terpaksa ditebang. Pada asalnya Islam tidak membolehkan menebang pohon-pohonan yang terutama masih menghasilkan buah. Makanya dalam peperangan Nabi melarang menebang pohon.
Tapi karena faktor yang tertentu, karena akan ditegakkan bangunan yang lebih mulia yaitu masjid, maka diperbolehkan. Ini faedah buat kita. Kalau pohon itu tidak mengganggu, ya jangan ditebang. Bukan hanya berlaku di Jazirah Arab, di semua negeri. Pohon-pohon yang masih memberikan manfaat yang besar bagi kita, jangan ditebang. Kecuali pohon itu berbahaya, bersentuhan dengan apa? Sesuatu yang membahayakan kita, maka Islam membolehkan mencegah terjadinya apa? Kerusakan. Tapi kalau pohon itu baik, ada di depan rumah antum, hanya karena sebab daunnya apa? Berjatuhan, antum merasa lelah menyapunya, jangan ditebang, jangan ditebang. Karena itu bagian dari nikmat Allah Subhanahu wa taala. Nah, kadzalik. Kemudian Nabi mengatakan wasafat fi qiblatil masjid. Membuat shaf. Lalu mengarahkan kiblat. Nah, kiblat masjid ketika itu wa kanatil qibla ila baitil muqaddas, atau kita menyebutnya Baitul Maqdis. Ya, ini apa ya, kawan? Al-Aqsa. Kiblat pertama kali di masa itu, di masa Nabi sallallahu alaihi wasallam, masih menghadap ke Baitul Maqdis. Makanya orang-orang Yahudi suka mengejek kaum muslimin. Mereka sering mengatakan anta taqulu annahu nabi wa jaa bi syari'atin jadidatin falimmadza tusallu ilal Baitul Muqaddas. Kamu bilang itu nabi, bawa syariat yang baru, kok sholat masih menghadap apa? Baitul Maqdis. Karena menurut orang-orang Yahudi, Baitul Maqdis milik mereka, bukan Baitul Maqdis milik kaum muslimin. Hah? Karena seluruh para nabi agamanya apa? Islam. Enggak ada para nabi yang agamanya Yahudi, enggak ada. Para nabi agamanya tauhid. Agama Islam, kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-anbiya'u dinuhum wahid. Nabi dalam riwayat yang sahih, para nabi itu semua agamanya satu. Fahim? Jadi keliru kalau mereka mengatakan bahwa enggak, Baitul Maqdis ini haknya orang Yahudi. Khata. Itu haknya kaum muslimin. Maka kalau pada hari ini Baitul Maqdis sedang terluka, Baitul Maqdis sedang meneteskan air mata, akhi, angkat tangan antum kepada Rabb antum. Tengadahkan tangan ini kepada Allah tabaraka wa taala, minta kepada Allah. Kalau kita enggak mampu membantu mereka dengan harta, dengan jiwa, kenapa kita mesti bakhil? Bangun di tengah malam, minta kepada Allah agar Allah angkat derita kaum muslimin di sekitar Baitul. Mereka saudara kita ya ikhwan. Mereka saudara kita. Mereka berjuang untuk akidah mereka. Maka jangan diam. Angkat tangan kita meminta kepada Allah. Semoga Allah menolong kaum muslimin yang lemah yang ada di Filistin, dan semoga Allah memporak-porandakan barisan orang-orang Yahudi. Allahumma iqra ya. Dua tiang pintu kusen masjid ini terbuat dari batu, dinding-dindingnya terbuat dari batu bata dan tanah liat, atapnya terbuat dari pelepah kurma, tiang-tiangnya dari batang pohon, lantai dasarnya dihampari dengan pasir dan kerikil, terdiri dari 3 pintu. Panjangnya dari kiblat hingga ke ujung belakang adalah 100 hasta, kedua sisinya juga demikian atau kurang dari itu, serta fondasinya kira-kira sedalam 3 hasta. Ikhwati azani Allah yakum. Apa yang antum baca? Apa yang antum ambil faedah dari kisah ini? Hada ikhwan masjidun Nabi fi barakatun bal mali'u bil barakah. Lakin laysa masajid kama wajadna fi hadzal yawm. Ini masjid Nabi, sederhana, tapi penuh dengan keberkahan. Antum lihat beliau menyebutkan di sini qanfila wa aqimatul khitanu minal labin wattin. Itu dindingnya dari batu-batu yang dipotong kotak-kotak seperti batu bata, kemudian dilapis untuk menempelkannya menggunakan lumpur. Tanah liat yang bercampur dengan air atau tanah lumpur. Bukan hanya itu, waja'ala saqafa min jaridin nakhl. Coba lihat atapnya. Atap masjid Nabi cuma dari pelepah kurma. Bandingkan dengan sekarang, berapa banyak masjid yang kita jumpai. Untuk kubahnya saja miliaran rupiah. Sahih? Lihat pondasinya Nabi masjidnya, cuma kurang lebih 3 dira'. 3 hasta. Tidak terlalu dalam. Lihat masjid pada masa sekarang, perlu dengan paku paku bumi. Tapi mari bandingkan, mana lebih makmur. Masjid Nabi tidak pernah kosong.
Masjid Nabi jika tidak ada orang dirosah belajar di sana, maka yang datang orang fakir. Disebutkan dalam buku ini. Yang datang ke Masjid Nabi itu Ibnu Sabil, al-fuqara wal masakin laisa indaudar, yang tidak punya tempat tinggal, datang ke Masjid Nabi, tidur di Masjid Nabi. Bandingkan dengan masjid sekarang. Abwabu katsirah, pintu-pintu masjid yang sekarang banyak. Pintu Masjid Nabi cuma berapa? 3. Masjid sekarang pintunya banyak tapi tertutup. Sesuai dengan dinasnya. Dinas duhur baru dibuka. Dinas asar dibuka lagi. Dinas ba'da isya tutup sampai apa? Masjid Nabi enggak tertutup sampai pagi. Hatalan sampai sekarang. Sampai sekarang Masjid Nabawi kalau seandainya enggak usah beberapa pintu ditutup, tapi tidak semua pintu. Tidak semua pintu, ada pintu yang khusus mereka masuk bisa menunaikan sholat witir, menunaikan sholat tahajud, atau mereka membaca Quran di Masjid Nabi. Makmur. Karena masjid ini usisa ala taqwa. Masjid ini dibangun di atas sifat apa? Taqwa. Mengajak manusia beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini nasihat buat kita. Kemana saja kaum muslimin hari ini? Begitu banyak masjid. Begitu banyak bangunan-bangunan mewah yang disebut dengan masjid. Ini tiang untuk menaranya saja miliaran rupiah. Barangkali demikian. Sahih? Tapi kosong dari majelis ilmu. Orang cuma datang, kumandang adzan, sholat. Boleh jadi yang sholat cuma muadzin sama itu, kalau nggak muadzin plus jadi apa? Ini. Wakil atau enggak? Kenyataan tidak ya, Alhamdulillah? Kenyataan. Maka ini mengingatkan kepada kita membangun masjid bukan dari segi kemewahannya. Lebih penting daripada itu bagaimana menghidupkan jantung masjid itu. Apa jantungnya masjid? Majalisul ilm. Majelis ilmu. Majelis yang sejak zaman Nabi terus bergulir, tidak pernah kosong masjid Nabi dari majelis ilmu. Antum sekarang kalau masuk ke masjid Nabi, mau masuk pintu mana saja, antum ketemu majelis ilmu. Mau yang berbahasa Inggris, berbahasa Urdu, bahkan ada yang berbahasa Indonesia. Tapi kita jumpai di negeri kita, di negeri-negeri yang lain, Allahul musta'an. Masjid, bahkan di dalamnya gontok-gontokan. Ana laisa min madhabika wa anta laisa min madhabi, anta tusalli ma'akum wa ana nusalli ma'iyya. Aku bukan madhabmu, madhabmu bukan madhabku. Dahlah kamu salat sama madhab kamu. Aku salat sama madhab aku. La usalli khalfak, aku enggak mau salat di belakangmu. Madhabuka ghairus sahih, madhabmu enggak benar. Salat di belakangmu batal, rusak. Padahal ketika ditanya, anta muslim? Kalau kamu muslim, dia mengatakan, iya, saya muslim. Tapi, pakai tapi ya, madhabku hizbi. Nah, gitu. Na'udzubillah min dzalik. Na'udzubillah. Maka kami katakan kaum muslimin, sadarlah bahwa kita punya Quran. Kita punya sunnah. Kita diperintahkan memahami keduanya dengan pemahaman generasi pertama yang datang dalam Islam. Yaitu siapa? Sahabat radhiyallahu anhum. Kalau kita berbeda pendapat, fa in tanaza'tum fi syai' farudduhu ila Allah wa Rasul. Kalau kamu berselisih dalam suatu perkara, kembalikan kepada Al-Quran. Kembalikan kepada apa? Sunnah. Pakai pemahamannya siapa? Ya generasi yang paham Quran dan Sunnah. Siapa mereka? Sahabat Nabi, bukan yang lainnya. Fahim tuh? Iqra. Sudah masuk Isya? Beliau kemudian mendirikan rumah-rumah di sampingnya, rumah-rumah petak terbuat dari batu bata, atapnya terbuat dari pelepah kurma dan batang pohon. Itu adalah rumah-rumah para istri Rasulullah SAW. Setelah rumah-rumah ini rampung dibangun, beliau pun menempatinya dan pindah dari rumah Abu Ayyub. Ini contoh dari Nabi. Apa itu? Seorang suami itu pemimpin, bertanggung jawab atas keluarganya. Salah satu hak istri mereka diberikan tempat tinggal. Nggak harus beli, nggak harus punya, bisa nyewa. Tapi Nabi membuat ruangan kamar-kamar sederhana. Rumah istri-istri Nabi itu sederhana. Sampai-sampai ikhwati, Nabi kalau sholat malam terpaksa menggeser kaki istrinya. Saking sederhana dan tidak terlalu luasnya kamar Rasulullah. Bila beliau berada di rumah Aisyah, itu Aisyah kan termasuk istri Nabi yang paling muda. Oke?
Begitu Nabi SAW sholat itu kalau mau sujud, kaki Aisyah itu digeser karena tempatnya nggak cukup. Tapi ini rumah yang penuh dengan barokah. Dan Nabi bukan orang yang suka menggantungkan urusannya kepada makhluk. Beliau datang ke rumah Abu Ayyub atas permintaan Abu Ayyub sebagai menghormati bagian daripada keluarga dan menghormati orang Ansor. Setelah beliau punya tempat tinggal dan mampu membuat tempat tinggal, beliau pindah. Nasihat buat saya, buat antum. Kalau kita sudah nikah, orang menikah itu jadi penguasa, punya negara. Negaranya namanya apa? Rumah tangga. Maka jangan masuk ke negara orang. Udah pindah ke negara antum walaupun tanamannya cuma apa? Pohon kurma. Tidak harus pohon gandum. Sama maksud saya, ini kinayah. Antum yang sudah nikah jangan betah di rumah siapa? Geria mertua indah. Antum jangan betah di geria mertua indah. Pindah. Cari tempat tinggal supaya antum bisa ngatur ini bagaimana, ini seperti apa, rumah tangga bagaimana. Dan lihat, Nabi membuat rumah dekat dengan apa? Masjid. Antum kalau cari lokasi sebuah rumah, cari yang paling bisa mengingatkan antum dengan apa? Allah Ta'ala. Jangan dicari lokasi yang dekat pasar. Nabi mengatakan pasar itu di tengah-tengahnya ditegakkan benderanya apa? Syaitan. Apa sih kejahatan yang gak ada di pasar? Bukan berarti di pasar haram, tapi kejahatan model apapun ada di pasar. Di zaman Nabi ribawiyah di mana terjadinya? Di pasar. Orang saling mencela, menjuluki dengan julukan buruk di mana? Sampai turun firman Allah, wailul mutaffifin alladzina idza qalu 'alan nasi yastawfun wa idza qalum aw wazanuhum yuksirun. Ini tentang apa? Pedagang yang mengurangi apa? Di mana itu, Pak? Allahul musta'an. Tapi sekarang aneh, kalau dekat pasar mahal. Iya. Maka ini nasihat, ya, bangun yang dekat masjid. Set, belum ada masjid, bangun masjid. Kalau perlu rumah antum dijadikan apa? Masjid. Kan itu lebih baik bagi kehidupan akhirat kita. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Fahimtum ya akhwati? Lihat kesederhanaan rumah Nabi apa itu ya akhwan? Ya, bikin dindingnya dari batu bata, atapnya dari apa? Pelepah kurma, tiang-tiangnya dari pohon-pohon kurma. Sederhana. Dalam hadis dari Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala, rumahnya Nabi kalau didorong agak kuat pintunya lepas. Hada habibuna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi rumah itu penuh dengan keberkahan. Enggak seperti zaman sekarang. Rumah Masya Allah, pintunya aja yang nempel di rumah itu double 2. Satu yang bisa dibuka dari dalam, yang satu dibuka dari luar. Enggak cukup. Tambah lagi apa? Pagar. Tingginya sejajar dengan rumah. Enggak cukup. Tambahi lagi apa? Tukang jaganya, apa namanya? Bawabah bahasa Arabnya. Enggak cukup. Tambahi lagi apa? Kalbun ajib. Allahumma musta'an. Haidatun an rahmatillahi azza jauh dari rahmatnya Allah azza wajalla. Rumah Nabi enggak ada pagarnya. Bukan berarti enggak boleh pakai pagar, boleh. Cuma ini hanya untuk menggambarkan begitulah kesederhananya siapa? Rasul yang beliau mengucapkan apa tadi, kawan? Allahumma la isa illa aisul akhirah. Ya Allah, tidak ada kehidupan yang sejati kecuali kehidupan di mana? Di negeri akhirat. Semoga Allah hidupkan kita di negeri akhirat, di surganya Allah Ta'ala. Allahumma amin. Terakhir ya. Sudah masuk waktu? Tayyib. Kalau sudah kita cukupkan, tanya jawabnya di lain waktu saja. Mudah-mudahan bermanfaat. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.